Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita semua pada malam hari ini kembali akan mengikuti persekutuan doa. Kiranya kita semua yang boleh datang dan kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari saat ini kita akan berdoa bersama untuk mengawali persekutuan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Tuhan sediakan untuk kami bersama-sama boleh bersekutu. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan untuk memberikan kurban pujian bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dan biarlah kami datang kepadamu Allah yang kudus dengan berhiaskan kekudusan. Dengan kurban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan
percaya Kau ada di bait kudus-Mu. Kau memandang setiap umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu, yang berseru, berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, yang berseru, berseru, yang berdoa, bersujud menyembah Dia. Bersujud menyembah Kau hadir bagi kami Tuhan. dan menikmati kehadiran. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya Yang mencari Engkau Tuhan. Yang datang Dengan segenap hatinya. segenap hatinya, Kami berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami bawa hati kami lebih lagi mau katakan, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. hadirat-Mu Penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur. ku tersungkur menyembah-Mu. Biarlah saat kami menyembah, kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kau satukan kami, Kau jadikan kami anak-anak-Mu.
menyembah biar hadirat-Mu penuhi kami, mau kami rasakan, dengan sukacita mau kami rasakan di dalam hati. melingkupi hidup kami Tuhan. Kasih-Mu ada tinggal bagi kami. Terpujilah Lagi-lagi Tuhan penuhi hati kami dengan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, terutama saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami ini boleh berbahagia karena Engkau menjamah setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan tersampaikan buat setiap kami. Terima kasih, kami naikkan doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berkat dalam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita? Berikan senyum yang manis untuk Tuhan kita, terus untuk kanan kiri untuk teman-teman kita semuanya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang dibaptis, dia diberi tugas perutusan, yaitu untuk melayani. Seperti Tuhan Yesus datang di dunia, dia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kalau kita diberi tugas perutusan untuk melayani, itu adalah sebuah anugerah. Mother Teresa mengatakan begini, sangat baik kita merenungkan. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Dan buah dari kasih adalah pelayanan. Jadi kalau kita senang berdoa, kita mengaku diri kita beriman, satu hal yang prinsip. Kita harus mau melayani. Buah dari iman adalah pelayanan. Nah, namun hati-hati ketika kita diberi tugas perutusan sesuai panggilan kita, kalau tidak hati-hati, kita akan mudah jatuh dalam kesombongan rohani. Maka tema hari ini adalah kesombongan rohani yang kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 2. Ada dua pembahasan yang kita mau bahas hari ini. Yang pertama tentang kesombongan rohani. Ya, ciri-cirinya apa nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian kerendahan hati sebagai syarat untuk melayani. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Judulnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Orang banyak, murid-muridnya termasuk kita. Ya, katanya,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu mengkritik, mengecam ahli-ahli Taurat orang Farisi. Dikatakan mereka sudah menduduki kursi Musa. Artinya dia diberi kuasa, wibawa untuk mengajar kepada orang-orang banyak karena dia menguasai hukum-hukum Taurat. Tentu harusnya mereka menguasai itu diterapkan untuk dirinya sendiri dulu. Mengajar dirinya baru mengajar orang lain. Dia bisa mengajar tetap orang lain, tetapi dia tidak bisa mengajar dirinya sendiri. Siapakah ahli Taurat itu dan orang Farisi itu? Dan kita semua, kita mau cek. Kita sebagai seorang mungkin panggilannya di dalam melayani Tuhan, ya, sebagai pengkhotbah, pembawa renungan, memandu lingkungan, ketua lingkungan, ya, ketua wilayah, prodiakon, katekis, termasuk kita semua yang tiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan melalui misa PD pada saat ini, kita semua sudah tahu tentang firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh? Ya. Saya sebagai pewarta sabda, hal yang paling berat di dalam mengajar dan mewartakan sabda bukan masalah pengetahuan tentang tafsir makna dari sabda Tuhan itu, tetapi yang paling berat adalah menghidupi firman Tuhan yang ada di dalam sabda itu. Dan sebelum mewartakan kepada orang lain, sabda itu harus dapat kita wartakan untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, yang pertama-tama bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Saya ketika membaca firman Tuhan ini, saya tertegur, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa? Ketika saya merenungkan sabda Tuhan tentang amarah, dikatakan janganlah kamu menyimpan amarah. Kenapa?
Kalau engkau mau menyimpan amarah, itu adalah sebuah perbuatan dosa. Dan jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Iblis akan bekerja di situ, saudaraku. Ketika saya pagi merenungkan firman Tuhan itu, saya mengatakan, Tuhan, firman ini mengajar aku untuk belajar sabar dan menguasai diri. Saya ingin sebelum saya menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada orang lain, di dalam persekutuan doa, saya ingin menghidupi firman ini. Saya mau belajar mengendalikan diri, menguasai diri. Karena buah roh adalah menguasai diri. Saya belajar untuk tidak marah. Dan apa yang terjadi? Ketika saya berangkat kerja, ya, apa yang terjadi? Saya terima telepon dari customer saya. Waduh, ternyata dia melakukan kesalahan prestasi di dalam komitmen perjanjian kerjasama. Sampai di kantor, saya melihat pekerjaan masih banyak yang belum terselesaikan. Banyak komplain sana sini. Dan apa yang terjadi? Meledaklah amarah saya. Ya. Kalau sudah meledak, apa yang terjadi? Kadang-kala kata-kata itu keluar dengan sendirinya, kata-kata yang melukai hati orang lain. Ketika saya duduk sendiri di dalam keheningan, saya merasa, Tuhan, saya gagal dalam melakukan sabda-Mu. Kenapa? Di pagi saya kan belajar untuk melakukan firman Tuhan, untuk belajar sabar, menguasai diri, tidak marah. Tetapi apa yang terjadi? Saya marah. Dan apa yang terjadi? Kalau sudah marah, energi yang keluar itu benar-benar membuat saya apa? Lelah. Tidak bisa mikir. Sabda yang saya sudah siapkan untuk malam nanti, semuanya menjadi buyar. Maka saya datang kepada Tuhan. Saya mohon ampun, Tuhan, ampunilah saya. Kenapa? Saya gagal melaksanakan sabda-Mu. Saya gagal dalam menguasai diri, saya melukai orang lain. Saya minta ampun kepada Tuhan. Kemudian saya memuji Tuhan. Ya, saya berdoa, doa tobat, Tuhan mohon kerendahan hati, dan kemudian saya hening. Dan disitulah rahmat Tuhan datang. Ya, jadi hati-hati kalau kita saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, perhatikan firman itu harus mengajar diri kita sendiri sebelum mengajar orang lain. Ya, kita mau mengajar, menyampaikan sabda Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Tetapi kalau kita tidak menghidupi firman itu, orang mengatakan gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Ya, tong kosong berbunyi nyaring. Kalau orang muda mengatakan nato, not action, talk only. Ya, hanya ngomong tapi pelaksanaannya nol. Ya, dan ini membuat orang apa? Memandang kita bahwa kita tidak mempunyai integritas. Ya. Banyak orang loh mengeluhkan seperti ini. Kalau di dalam lingkungan rohani, wajahnya kayak malaikat. Tapi kalau di luar sana, melebihi setan. Ya, hati-hati. Maka kalau kita ini diuji integritas kita bukan dalam lingkungan rohani, justru di dalam kehidupan kita yang sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam komunitas yang tidak rohani, bagaimana kita menyampaikan, menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu selaras dengan yang ada dalam hati kita, ya. Dan kedua, apa itu kesombongan rohani? Pamer kesalehan, ya. Kenapa? Pekerjaannya pengen dilihat orang. Kalau orang Farisi dari Taurat itu memakai tali sembayang,
Tali sembahyang itu biasanya diikatkan di kepala, ada kotak kecil atau di lengan. Itu biasanya isinya adalah hukum-hukum yang terutama. Contohnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, dan segenap tubuhmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, hukum terutama, 10 perintah Allah. Dia ingat-ingat itu supaya hati dan pikiran mereka teringat dengan sabda itu dan dihidupi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, kemudian sumpah panjang, tambah kesucian. Nah, mereka ini diingatkan untuk senantiasa mentaati hukum Taurat. Tetapi mohon maaf, ya, itu semua hanya dilakukan sebagai aktivitas rohani supaya dilihat suci di hadapan orang. Ya. Belum tentu loh orang yang melakukan aktivitas rohani itu lebih suci, ya. Belum tentu. Malah orang yang tidak pernah pede kadang-kadang bisa lebih suci dari Anda. Kenapa? Kalau Anda melakukan aktivitas itu tujuannya hanya untuk dilihat, pamer rohani, pamer kesalehan supaya dianggap suci. Hati-hati, ya. Dan perhatikan, banyak orang jatuh ketika dia diberi talenta dan karisma. Misalkan diberi karisma kesembuhan. Padahal kesembuhan itu diberikan Tuhan untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil. Tetapi kenyataannya apa? Untuk kesombongan rohani. Merasa lebih hebat dari orang lain. Hati-hati, banyak orang terjebak di situ. Karisma tanpa sabda karunia kerendahan hati akan mudah jatuh dalam kesombongan rohani. Bagi kita juga yang diberi talenta untuk memuji dan menyembah Tuhan, hati-hati ketika kita memberikan pujian, penyembahan kita yang tujuannya hanya untuk dipuji orang. Anda bukan untuk melayani Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Anda melayani diri Anda sendiri supaya Anda dipuji orang. Maka kalau kita mempersiapkan segala sesuatu, pujian penyembahan kita, baik kita mempersiapkan untuk perenungan sabda Tuhan, ibadat sabda, satu hal yang prinsip, persiapkan dengan baik-baik untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, segala sesuatu kita kembalikan kepada Tuhan karena kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Nah, baik. Kemudian yang ketiga yaitu gila hormat. Ya, tadi yang pertama adalah mengajar tetapi tidak melakukan, gajah dibelangkoni. Kedua, pamer kesalehan supaya pekerjaannya, pelayannya dilihat orang, ya, supaya orang tepuk tangan begini, hebat ya. Tidak seperti itu, ya. Yang ketiga adalah gila hormat. Dikatakan dia suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Minta dinomorsatukan, merasa sudah senior, merasa sudah lama melayani, sudah merasa bahwa kedudukannya lebih tinggi dari orang lain. Ya, minta dinomorsatukan, diutamakan. Dan semua pengen yang dikatakan tuh harus didengarkan dan dilakukan. Hati-hati, Anda jatuh dalam gila hormat. Ya. Dan dikatakan suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi di ayat 7. Ya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di dalam pelayanan sekali lagi, seringkali kita mengharapkan pujian dari manusia. Ya, dan seringkali kita juga merendahkan orang-orang lain. Mungkin menganggap, wah, pelayanannya belum seberapa, belum seperti aku. Seringkali kita juga merendahkan, tidak memberi kesempatan kepada orang yang lebih muda kepada kita. Kenapa? Merasa bahwa mereka belum mampu.
hati-hati kita jatuh dalam kesombongan rohani, ya. Maka kalau kita sebagai orang yang sudah merasa senior, lebih lama, berilah kesempatan kepada yang muda-muda. Salah nggak apa-apa. Mereka biar belajar, dibimbing. Kenapa? Bagaimanapun juga kita dulu juga sama seperti mereka, ya. Salah nggak apa-apa, tetapi belajar untuk menjadi benar. Menjadi benar harus tahu salah dulu. Dan hari ini kita diingatkan Tuhan, ya, bahwa kita ini semua adalah satu saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai satu Bapa, yaitu Bapa kita di surga. Kita semua adalah anak-anaknya. Dan kita ini adalah domba-domba. Kita mempunyai satu pemimpin, yaitu Yesus. Maka kita jangan merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain. Di hadapan Tuhan, kita semua sama. Apapun pelayanan Bapak Ibu Saudara terkasih, Anda sebagai pewarta sabda, Anda sebagai WL singer, Anda sebagai usher, Anda sebagai petugas koletan, Anda mempersiapkan semua perlengkapan, Anda sebagai pendoa syafaat di hadapan Tuhan. Pelayanan Anda sama, ya, tidak ada yang merasa lebih hebat. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, yang kedua, kerendahan hati. Kesombongan rohani hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati. Sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang pemimpin rohani, seharusnya memberi teladan yang baik, yaitu apa? Melayani. Di ayat 11, ya. Orang yang melayani harus prinsip mempunyai syarat. Kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita akan mudah jatuh ke dalam kesombongan rohani. Maka yang menjadi refleksi kita pada hari ini adalah yang pertama, kesombongan rohani apa yang saat ini yang harus kita singkirkan? Dan bagaimana kita menghadapinya, ya. Kemudian mari saat ini kita mohon untuk rahmat Roh Kudus, untuk mohon kerendahan hati, ya. Supaya apa? Kita tidak jatuh dalam kesombongan rohani di dalam menjalankan tugas perutusan kita menjadi pewarta kabar gembira bagi orang-orang di sekitar kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tanpa kerendahan hati, perhatikan, maka pelayanan kita akan mudah rapuh dan berfokus kepada diri sendiri, ego. Dan sekali lagi, kita akan mudah jatuh dalam kesombongan rohani. Cek ya, dalam hari ini, kesombongan apa yang harus kita singkirkan? Kalau dalam bacaan ini adalah di mana kesombongan yang pertama kali adalah di mana kita mengajar dan tidak melakukannya, gajah dibelangkoni, kemudian pamer kesalehan, gila hormat, atau yang lain. Bahwa dalam doa, Tuhan, malam hari ini aku mohon ampun, beri rahmat-Mu supaya aku dapat mengatasinya. Mari saudaraku terkasih, kita hening sejenak, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Kau mengajarkan kami pada malam hari ini sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam kesombongan rohani. Sering kami Tuhan mengajar, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami merasa bahwa firman itu untuk orang lain, bukan untuk diri kami. Ampuni kami Tuhan,
pada saat ini kami mau belajar. Ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami harus menghidupi firman itu dalam diri kami sendiri. Dan pada malam hari ini, kami juga mohon ampun, di mana seringkali kami pamer kesalehan. Kami melakukan semuanya hanya untuk dilihat orang, mengharapkan pujian dari orang lain, bukan untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga kami sering gila hormat. Kami mengharapkan pujian dari orang lain. Kami minta dinomorsatukan karena merasa kami lebih hebat dari orang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Malam hari ini kami ingin memperbaiki pelayanan kami dengan kerendahan hati. Menempatkan orang lain lebih penting daripada diri kami sendiri. Ajar kami dapat melayani seperti Engkau melayani. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dalam pelayanan kami berbuah lebat menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan anak-anak-Mu di dalam persekutuan doa ini, bila kasih karunia melimpah dalam setiap hati anak-Mu, mereka pulang membawa berkat firman Tuhan yang telah ditaburkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati PD ini supaya semakin bertumbuh dan menjadi berkat di dalam keluarga mereka. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dalam kuasa Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namanya. Pertama, terima kasih pada Tuhan, kita boleh PD secara online ini. Juga terima kasih pada Pak Win yang telah menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Tak kalah penting juga, terima kasih pada Bapak, Ibu yang mengikuti acara ini hingga selesai. Sebagai pengumuman, untuk bulan depan kita tetap PD biasa secara online di Sabtu ketiga. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan terima kasih berkat dalam. Marilah Bapak Ibu, kita akhiri persekutuan ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih buat bimbingan-Mu, buat penyertaan-Mu, sehingga persekutuan doa ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat selamat berkumpul bersama keluarga, terlebih melayani Engkau lewat sesama dan keluarga. Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Dan ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh usaha dan karya kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.